Shalom. Oke, hari ini kita akan belajar masalah dasar kekristenan yang kedua. Ini penting karena saya pernah dengar, jadi ada orang Kristen yang memang kita pernah kenal, walaupun ini belum dia sudah banyaklah kita mendengarkan orang-orang yang sudah berbalik dari Tuhan, murtad, kemudian ke agama seberang. Ada yang karena uang, karena dia menikah sama orang agama seberang yang mau nggak mau dia ikut, dan itu karena masalah ekonomi. Jadi Yesus dijual hanya untuk ekonomi atau jabatan atau yang lain. Nah, itu karena memang dasar daripada kebenaran itu, firman itu tidak kuat dalam mereka, yang membuat mereka itu jadi mudah sekali untuk murtad. Padahal mereka nggak ngerti bahwa manusia akan selalu mati dan pasti mati. Tapi kehidupan setelah kematian itulah itu yang seharusnya dipikirkan ya daripada kita gitu loh, bahwa memang ya nanti saya akan bahas bahwa kematian itu memang sudah pasti terjadi. Coba kita buka dulu Roma 3 ayat 23. Ini firman Tuhan dengan jelas bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi manusia sejak lahir, ketika dia lahir itu ada dosa keturunan. Jadi dosa itu selalu nempel ke dalam diri manusia. Kenapa? Karena telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi gini, ketika manusia diciptakan oleh Allah di Taman Eden, Adam dan Hawa, ketika Allah menghembuskan nafas kehidupan, itu ada kemuliaan Tuhan yang masuk ke dalam diri manusia. Tapi karena kemuliaan Tuhan tidak bisa bergabung dengan, tidak bisa menyatu dengan dosa, kemuliaan Tuhan itu diambil. Sehingganya kalau di alam roh ya, orang yang manusia roh, manusia itu gelap, abu-abu lah begitu ya. Semakin orang itu jahat, semakin gelap itu orang. Makanya roh jahat itu gelap. Nah, semakin ketika seorang itu percaya sama Tuhan, tuh kemuliaan Tuhan itu turun. Pertama masuk ke dalam hatinya, itu Roh Kudus. Jadi kemuliaan Allah ketika manusia jatuh dalam dosa itu diambil. Sehingga manusia itu jadi nggak ada kemuliaan Tuhan lagi. Dan karena berbuat dosa, kemuliaan Tuhan itu diambil. Jadi manusia pasti berbuat dosa. Terus yang kedua, akibat dosa gimana? Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Upah dosa, jadi akibat dosa itu maut. Ya, jadi berbicara adalah ada maut dan alam maut. Jadi ketika orang mati karena dosa manusia, itu maut. Nah, kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Jadi gini, hidup yang kekal dan maut itu beda hal. Nanti ada ayatnya lagi. Jadi ada yang namanya maut dan ada namanya kehidupan kekal. Nah, upah daripada orang berbuat dosa adalah maut. Nah, nyambung lagi. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Jadi semua orang berdosa akan dimasukkan ke dalam alam maut. Ya. Lalu aku melihat tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Artinya ada orang-orang mati yang mati di laut. Ya, diserahkan pada waktu jadi ditaruhlah di depan tahta Allah itu. Dan maut
dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya. Jadi maut dan alam maut. Jadi orang mati itu ada di dalam maut ataupun di kerajaan maut. Jadi orang-orang mati itu dikumpulin di dalam kerajaan maut. Berdasarkan ayat firman Tuhan ini. Nah, pada waktu penghakiman itu, kerajaan maut itu nyerahin orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Jadi maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya ke dalam api, itu ke neraka. Jadi kalau dibilang boleh katakan di sini ada dua tempat. Kerajaan maut, ya maut dan kerajaan maut itu jadi satu gitu ya. Dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, itu adalah neraka. Itulah kematian yang kedua, yaitu lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkannya ke dalam lautan api itu. Memang ini bicara masalah kerajaan 1000 tahun. Tetapi yang saya bahas ini adalah ada yang namanya kerajaan maut. Orang mati akan dimasukkan, kalau berdasarkan firman ini, diserahkan ke dalam kerajaan maut. Ya, di alam maut. Kemudian Matius 25 ayat 41 dan 46. Apa sih sebetulnya alam maut itu? Matius 25 ayat 41. Ini hari ini kita banyak banget ayat. Belasan ayat. Karena semuanya harus pakai ayat. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Jadi api yang kekal itu sebetulnya disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Penciptaan yang namanya neraka itu sebetulnya khusus untuk iblis, tapi akibat dosa manusia, lanjut ya. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi di sini ada siksaan yang kekal dan hidup yang kekal. Siksaan yang kekal itu bicara neraka, tapi hidup yang kekal itu bicara surga. Yang namanya hidup berarti sesuatu yang hidup, bukan sesuatu yang mati. Ada kehidupan. Jadi ada yang namanya siksaan yang kekal dan ada yang namanya hidup yang kekal. Jadi siksaan yang kekal itu adalah alam neraka, ya. Kemudian sambung lagi. Ya, alam neraka itu seperti apa? Markus 9 ayat 47 sampai 48. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua, dicampakkan ke dalam neraka. Nah, apa dalam neraka? Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Maka di belakang api kekal, ulat-ulat. Jadi mereka akan masuk ke neraka akan mengalami seperti ini, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Oke, mengenai Lazarus, Lukas 16 ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ini belum nerakanya, ini masih di alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuan. Jadi di alam maut, ya, ataupun nanti di neraka, itu adalah orang-orang yang berbuat dosa. Jadi manusia, upah dosa adalah maut. Jadi setiap manusia zaman dulu selalu akan dibawa ke alam maut. Ketika nanti suatu hari dalam penghakiman itu dimasukin ke neraka. Ya, berdasarkan ayat-ayat yang kita sudah baca, manusia upahnya karena berdosa dijamin mati dan matinya akan satu hari di neraka. Tangkap ya? Itu sebuah kepastian akibat dosa adalah seperti itu. Jadi orang-orang pada zaman dahulu tidak punya yang namanya pengharapan. Yang namanya mati pasti masuk neraka.
Nggak mungkin nggak. Dan di neraka ini tidak ada apinya, tidak padam, akan menderita sengsara, ada ulat-ulat yang makanin dia lah segala macam, ada sisa-sisaan segala macam. Itu yang akan terjadi bagi orang-orang yang ada di dalam neraka. Nah, apakah kita, maksudnya gini, dengan tujuan kita mengerti ini begini. Kenapa orang-orang menjual Yesus? Pindah agama karena masalah jabatan, masalah uang. Itu sering sekali, apalagi waktu zamannya si Soeharto. Itu saya sering dengar banyak bahwa mereka mengganti nama, mereka ganti agama karena tujuan supaya dapat orderan, supaya dapat proyek, supaya dapat jabatan. Itu memang ya karena tujuannya adalah hal-hal yang dalam dunia. Nah, sedangkan manusia tidak memikirkan bahwa nanti matinya kayak apa. Matinya gue nih kemana? Setelah gue matinya kemana? Nah, semua agama sebetulnya mengajarkan namanya surga dan neraka gitu loh. Cuma mereka mengajarkan dengan kalau untuk masuk surga dengan melakukan ini itu gitu loh. Tapi prinsipnya adalah manusia akan mati dan mereka harus tahu kemana matinya. Akhirnya tuh ujungnya di mana? Dan mereka tuh mempunyai yang kalau yang di Buddha itu mengatakan nirwana. Mereka menciptakan nirwana gitu loh. Apa membuat sebuah, apakah benar atau enggak? Begini dulu sih kita, saya nggak mau ngomongin. Prinsipnya bahwa ada mereka menciptakan seperti itu. Jadi orang yang percaya mereka yang penganut Buddha itu mereka akan dibawa ke nirwana. Nah, pokoknya setiap orang mati itu akan selalu dibawa ke dalam sebuah tempat. Dan orang yang karena manusia tidak bisa nyelamatin dirinya sendiri, apapun yang kita lakukan, kita berbuat amalan, melakukan ini, nyumbang, inilah, nolong segala macam. Firman Allah katakan itu seperti kotoran, seperti ya kotor pokoknya di mata Tuhan. Karena memang manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan atau menghapus dosanya sendiri. Makanya hukum Taurat ada korban-korban tujuan untuk menghapus dosa manusia, orang Israel itu. Tetapi selalu mereka harus membakar korban, selalu membakar korban. Kenapa? Karena selalu berdosa. Selalu berdosa dan selalu berdosa. Nggak mungkin nggak berdosa manusia. Nah, itu yang seharusnya manusia ya memikirkan bagaimana kelanjutan nanti kalau gue mati kayak apa. Nah, itulah yang gak banyak dipikirkan manusia, tapi ini dipikirkan oleh Tuhan. Oke. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah merancangkan atau merencanakan penebusan dosa manusia. Kejadian 3:15. Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan kau akan meremukkan tumitnya. Di sini ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah membuat permusuhan atau membuat juga perjanjian atau membuat sebuah rancangan bahwa keturunan dari perempuan, dari Hawa itu akan meremukkan kepala daripada si iblis. Dan iblis akan meremukkan tumitnya. Kalau tumit kan kita tahu telapak kaki di bawah kita kaki kita. Nah, ini terjadi nanti belakangan. Ini Tuhan sudah rancangkan di awal ketika kejatuhan manusia. Nah, tapi kemudian Tuhan memberikan sebuah janji-janji yang lain. Coba di Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Terus Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel,
Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Di sini Tuhan menubuatkan melalui Yesaya dan melalui Mika bahwa perjanjiannya itu, yaitu namanya Immanuel atau Yesus itu akan bangkit. Nah, kemudian Yohanes 3 ayat 16. Ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini Allah menyatakan melalui Yesus bahwa karena begitu besar Allah akan dunia ini, akan manusia. Ya, perjanjian yang dulu yang dia akan meremukan, Tuhan katakan dia akan kirimkan, dia ngaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak masuk neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ada sebuah kehidupan yang kekal, bukan kematian yang kekal, bukan penghukuman yang kekal. Jadi ada hidup yang kekal. Jadi Allah mengatakan begini, aku karuniakan anakku. Kalau engkau percaya, mau percaya dengan anakku, engkau akan beroleh hidup yang kekal. Enggak percaya, ke neraka. Jadi ada sebuah pernyataan, percaya, sebuah pilihan, mau percaya atau tidak percaya. Jadi Tuhan mengirimkan Yesus Kristus, Allah mengirimkan Yesus Kristus, anak yang tunggal, supaya untuk memberitakan kepada manusia. Oke, gini, manusia jatuh dalam dosa, ini ada upah dosanya maut. Jadi setiap orang yang mati, pasti nanti suatu penghakiman, dan karena manusia nggak bisa nebus dirinya sendiri, neraka. Karena yang nggak ada yang ngampuni, karena dia kan berbuat dosa. Akibat ada dosa, ada penghukuman. Prinsipnya gitu. Ada dosa, ada hukuman. Nah, akibat karena dia berdosa dan nggak bisa dibayar, neraka. Nah, Allah punya inisiatif buat perjanjian. Oke, sekarang nih gue kasih Yesus. Lu percaya dia atau nggak percaya dia, itu terserah. Kalau lu percaya dia, lu masuk hidup yang kekal. Sebuah kehidupan, ya hidup yang kekal. Enggak percaya, ke neraka. Binasa. Api neraka. Tinggal pilihan. Manusia memilih mana. Nah, problemnya banyak yang ada juga Kristen dulu, namanya Kristen progresif. Ya, dia berpikir bahwa ya semua manusia, maksudnya keselamatan tuh bukan cuma satu aja melalui Yesus. Gitu. Nah, itu salah. Nah, kayak gini. Orang yang mengerti firman ini, apapun godaan, tadi diiming-iming dengan jabatan, diiming-iming dengan hal-hal yang lain, mereka akan selalu memilih Tuhan. Kalian punya dasar kekristenan ini. Apapun yang terjadi, gue pilih Yesus. Kenapa? Karena gue mau milih kehidupan yang kekal. Kalau mati, kalau agama yang lain, menurut kepercayaan kita, yang lain itu tidak tahu kemana. Tetapi kita sebagai orang Kristen cuma satu-satunya di kerajaan di agama manapun yang cuma satu dengan Tuhan Yesus yang ngomong sendiri. Ngomongnya begini. Yohanes 14 ayat 6. Kisah Rasul dulu dah. Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Jadi tidak ada nama lain gitu loh.
yang diberikan kepada manusia yang bisa diselamatin. Ini Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Cuma Yesus doang yang berani mengatakan, "Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun datang ke surga atau kepada Bapa kalau nggak melalui aku." Nah, itu sebuah pernyataan dari Tuhan. Kalau mau masuk surga melalui nama Yesus, percaya kepada Yesus. Karena aku nih jalan kebenaran, aku jalan ke hidup. Jadi siapapun yang mau ke Bapa, mau ke surga harus melalui aku. Itu sebuah pernyataan yang berani yang menyatakan surga itu miliknya Yesus. Tidak ada orang agama yang lain yang bisa menyatakan itu. Cuman Tuhan doang yang bisa ngomong kayak gitu. Karena memang Dia yang pemiliknya. Nah, keselamatan tidak ada di yang lain. Di dalam dunia ini, yang bisa nyelamatin kita dari dosa adalah Kristus. Amin. Jadi kalau kita hanya memikirkan kehidupan yang kekal, kita akan memilih Kristus. Kenapa? Manusia pasti mati, nggak mungkin nggak. Lu mau kaya segede apapun, lu mau pintar apapun juga, pokoknya ujung-ujungnya mati. Nah, ketika mati, karena dia berdosa, pasti harus dihukum. Gak mungkin gak dihukum. Pasti dihukum. Karena berbuat dosa. Nah, itu pilihannya adalah neraka atau surga. Nah, kalau pilih neraka, mereka gak mau pilih Yesus. Nah, keyakinan kita untuk bisa masuk ke surga adalah kalau percaya sama Tuhan Yesus. Terus gimana agama yang lain? Terus ya ada yang mengatakan, ya kita nggak fair dong, masa agama lain nggak bisa masuk surga? Itu bukan urusan kita. Karena masing-masing punya kepercayaan. Tapi kepercayaan kita sebagai orang Kristen, Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Dia adalah jalan, Dia adalah pemilik surga. Jadi kita hanya percaya kepada Kristus bahwa cuma Dia yang bisa nyelamatin. Titik. Amin. Jadi sekalipun mereka ngomong, walaupun nanti mungkin kalian masalah jabatan atau segala macam, itu tidak akan membuat kita tertarik. Karena kita mempercayai, gua nih manusia berdosa, gua nih diampunin, gua kalau mati, gua punya kepastian. Sehingga kalau mereka ngomong ya apa? Mudah-mudahan. Karena memang gak bisa memastikan. Dan mereka berusaha dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Amal, melakukan ini, melakukan itu, menyumbang, memberi, atau segala macam. Itu tidak akan pernah bisa nyelamatin manusia. Amin. Jadi dasar kita harus tahu bahwa Kristus cuma satu-satunya. Amin. Satu-satunya yang memberikan keselamatan. Tidak ada yang lain. Amin. Nah, itu harus tertanam dalam diri kita. Apapun juga yang mencobai kita, yang memberikan iming-iming kepada kita, kita bisa menolak. Karena memang bukan. Manusia tidak mungkin bisa nyelamatin diri sendiri. Enggak mungkin. Enggak bakal. Makanya kita juga, firman Allah katakan gini loh. Satu orang bertobat, si rumah itu bisa diselamatkan. Tinggal kita percaya firman Tuhan atau melihat kondisi yang ada. Ya dulu waktu papa mama saya belum percaya, saya tidak melihat itunya kesulitan. Yang saya tahu pokoknya nanti waktunya saya akan bisa. Nah ya sampai satu hari ketika, dulu saya pernah ngomong sama papa saya, tapi papa saya akhirnya nolak. Ya sudah, nggak apa-apa.
Tapi kemudian berapa lama minggu kemudian, ketika saya merasakan Tuhan suruh saya, sekarang perangi roh yang menguasai papa saya, yang membuat papa saya itu tidak mau menerima Tuhan atau menolak firman Tuhan, saya perangin. Jadi saya saat itu ya saya perangin di dalam nama Yesus. Setiap kuasa kegelapan yang menghalangi Injil masuk, saya hancurkan, saya patahkan dalam nama Yesus. Nah, ketika satu hari Tuhan suruh saya ke rumah papa saya langsung mau terima. Jadi sekarang papa mama saya sudah di surga. Sudah di surga. Bahkan pada waktu papa saya mau meninggal, itu sore ya, paginya waktu itu saya sama istri saya tahu nih Tuhan ada mau ngomong, dan memang ya ada papa saya, plus Tuhan izinkan itu ada mama saya juga. Mama saya jalan duluan sebetulnya, tapi saya udah tahu pas ngomong-ngomong gitu ya, memang yang saya ini kan yakinkan bahwa memang saat itu ada Tuhan. Jadi Tuhan membawa papa mama saya ke surga. Jadi ketika itu ya, ketika waktu itu kan cici saya masih bilang ya mesti tahanin papa, mesti. Saya bilang gak usah, kesian papa, saya bilang udah lepasin. Waktu itu ya agak jadi bertolak belakang gitu ya, karena saya tahu pagi-pagi itu papa saya udah sebetulnya udah gak ada lah gitu. Karena kan papa saya walaupun di rumah sakit ya sih, itu cuman hidup karena obat gitu loh, supaya jantungnya mompa gitu loh. Akhirnya kita ambil keputusan keluarga, akhirnya suara terbanyak ya udah lepas. Cici saya kan mau lepas, ya udah lepas. Sore 9 malam ya, 9 malam lewat. Dan saya udah ngerti, udah tahu gitu ya sudah. Prinsipnya adalah papa mama saya sudah di surga. Walaupun mereka percaya sama Tuhan Yesusnya masih ya asal selamat, tapi nggak masalah, nanti di surga juga nanti bisa belajar lagi. Jadi ya istilah kasarnya jadi rakyat biasa. Nah, maksud saya begini, dengan saya seperti itu membuat saya jadi ya tenang lah. Papa mama saya di sana. Kemudian kemarin ada adik perempuan saya lewat gara-gara COVID, ya sudah di sorga juga. Jadi hal-hal seperti ini, yang keselamatan tuh memang hanya di dalam Kristus. Jadi keyakinan ketika kita mati nanti, karena kita percaya sama Tuhan, kita masuk sorga. Kecuali kalau masih ada kepahitan, gak bisa masuk surga. Kok gitu? Dia masih di bumi. Firman Allah katakan gini, kalau engkau tidak mengampuni, terus Bapa di surga tidak akan ampun. Orang kepahitan akan tertahan walaupun dia percaya sama Kristus. Selama dia belum ngampunin, selama itu dia tidak diterima, tidak diampuni juga oleh Bapa di surga. Sekarang untuk masuk ke surga itu harus bersih. Harus bersih. Tidak boleh ada namanya kepahitan. Tidak ada boleh namanya beban. Semua harus bersih. Ketika dia bersih, baru diterima. Tapi ketika dia ada kekotoran, kepahitan, Tuhan katakan tidak diampuni. Suka atau tidak suka, itu firman Tuhan. Plus dari pengalaman kita dalam pelayanan, ada yang seperti itu. Terus terang, adik saya, ada yang perempuan itu, tadinya belum masuk surga. Waktu sama istri saya, kita ngomongin untuk dia bisa minta maaf sama Tuhan, minta ampun,
karena dia kecewa sama suaminya. Setelah dilepasin pengampunan, baru bisa masuk. Ya, bersyukurnya ngerti dunia roh, istri saya gak bisa ngelihat. Kita panggil tuh gimana sih? Lupa deh. Dia gak bisa masuk ke rumah saya. Dibilang ada yang halangin. Ada. Pokoknya ada penghalang, dia gak bisa masuk. Itulah yang namanya penjagaan dari Tuhan. Saya gak pernah urapin rumah saya, sekalipun belum pernah. Tapi saya mempercayai bahwa Tuhan itu jagain saya. Jadi ya saya percaya bahwa karena penjagaan Tuhan, jadi saya ngomong secara di alam rohnya aja. Dan akhirnya bisa dibereskan. Nah, jadi gini, keselamatan itu hanya di dalam Kristus. Tapi kita harus benar-benar bersih. Makanya kalau kita doain orang yang udah mau lewat, itu makanya harus ngomong mesti lepasin lah, mesti ampuni, bla bla segala macam, supaya memang itu bisa diterima sama Tuhan. Karena ya firman-Nya, bukan saya ngomong, gitu loh. Kalau engkau tidak mau ngampuni, demikian Bapakmu di surga tidak akan ampunin. Jadi orang yang pengen lewat, pengen benar-benar hidup maksudnya mau masuk surga, benar-benar harus bersih. Sudah diampuni. Gak ada pengampunan, ya gak diterima. Makanya kita harus minta ampun. Jadi mau masuk kerajaan surga, harus minta ampun sama Tuhan. Oke ya. Saya bicara masalah tadi cara Bapa di surga. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke, Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Yesus Kristus itulah yang pernah ada di surga sebelum ke bumi. Selain daripada Dia yang telah turun dari surga, ini menyatakan Yesus awalnya ada di surga. Terus Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Allah mempunyai atau menyiapkan, Bapa kita di surga itu menyiapkan tempat tinggal. Jadi orang-orang yang percaya sama Kristus itu ada rumah nanti di sana. Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Bapa kami di surga. Saya ingin menjelaskan begini. Ada namanya kerajaan surga. Ada namanya Bapa, ada namanya Anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Yesus yang pernah datang pernah ada di surga, kemudian turun ke bumi jadi manusia. Kemudian dia balik lagi ke surga. Dan Yesus katakan, di rumah Bapakku itu banyak rumah tinggal, tempat tinggal. Artinya kita yang nanti mati di dunia ini akan masuk ke surga asal hidup kita sudah diampuni. Itu sudah sedia rumahnya di sana. Jadi jangan pernah menjual Tuhan. Nah, sekarang saya masuk begini. Ketika Kristus di kayu salib untuk menebus dosa manusia, ya, yang di dalam hukum Taurat itu manusia kan berdosa, harus ada korban buat ngapusin, tuker, gitu, harus dibayar. Nah, pembayarannya itu Yesus katakan Dia mati di kayu salib jadi korban untuk bayarin dosa manusia. Jadi seluruh dosa manusia
Ya, karena upah dosa adalah maut. Kemudian untuk menggantikan maut, ya, istilah ganti bayarannya, Yesus masuk ke alam maut. Dia kemudian mengambil kunci maut. Nah, firman katakan gini. Kisah 2 ayat 24. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Jadi yang membangkitkan adalah Allah Bapa di sorga. Dia melihat Yesus Kristus yang ada di alam maut. Setelah dia menginjilin semua, kemudian dia mengambil kunci alam maut. Kemudian Allah mengambil. Allah melepaskan dengan cara membangkitkan. Gak mungkin dia stay di sana. Jadi Allah melihat Kristus sudah membayar dan masuk ke alam maut itu, dan dia membangkitkan. Jadi tetap Allah turun tangan, tapi Kristus harus rela namanya disakitin, harus rela dicambuk, ya, mati di kayu salib dengan penuh dengan kesengsaraan. Tujuannya apa? Membayar semua penderitaan manusia, termasuk kematian, yang dimana kematian tidak bisa dikalahkan oleh manusia. Allah melalui Kristus mengalahkan alam maut itu. Jadi Kristus dibangkitkan, dan ketika dibangkitkan, seterusnya Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ketika mati di kayu salib, dibangkitkan, Tuhan ngomong sama beberapa hari itu, bicara kepada murid-muridnya. Kemudian di Markus 16 dia terangkat ke surga, sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pribadi yang kita percayai, Yesus Kristus itu adalah pribadi yang pernah datang ke dunia, nebus dosa-dosa kita. Ya, kemudian mati di kayu salib, kemudian dibangkitkan, sekarang tinggal di surga. Nah, ini untuk menjemput kita satu hari untuk dibawa ke kerajaan surga. Asal kita mempertahankan iman percaya kita kepada Allah, tidak murtad, tidak menyangkali Yesus, kita mati pasti masuk surga. Amin. Tidak mudah-mudahan. Jadi jangan pernah kita terpengaruh dengan yang lain, bahwa ya terus gimana dong, masa orang lain yang gak kenal Tuhan, agama yang lain kan mengajarkan baik-baik segala macam. Gak fair dong kalau gitu, mereka gak bisa masuk surga. Gak fair dong bahwa keselamatan masa cuma Yesus doang. Egois banget. Memang cuma satu-satunya. Firman yang ngomong, Alkitab yang berkata cuma satu yang bisa masuk surga. Terus yang lain gimana? Kalau mau percaya sama Kristus, bisa. Kalau mereka menolak, ya sudah, mereka pilih neraka. Jadi prinsipnya adalah kita harus punya keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kuat, bahwa yang namanya kematian itu sesuatu yang pasti. Dan ketika sesuatu yang pasti ini aku akan hadapi satu hari, dengan satu keyakinan, gue mati, gue percaya sama Tuhan Yesus, gue masuk surga. Jadi untuk hal-hal yang lain yang sifatnya dunia, entah itu uang, entah itu ketenaran, atau segala macam, gue gak bakal mau menukar Yesus ini dengan hal-hal dunia. Kenapa? Karena semua yang dunia ini akan mati gitu loh. Gak mungkin dibawa. Nah kalau gak mungkin dibawa, mengapain gue menukar Yesus? Karena ketika kita murtad, kita menyangkali Yesus, keselamatan itu hilang. Kemuliaan Allah yang ada di dalam diri kita tuh diambil lagi. Kenapa? Karena kita mengucapkan sebuah kata-kata untuk menyangkali Yesus.
murtad. Ketika penyangkalan itu, kemuliaan Tuhan diambil lagi. Roh Kudus dalam orang itu diambil lagi. Kalau sampai dia benar-benar menyangkal Yesus. Makanya ya, ada yang saya dengar itu kayaknya memalukan sekali. Karena uang, karena dia perempuan butuh duit. Ada cowok, laki, mau sama dia, tapi lu mesti ke agama dia. Padahal Kristen. Dan karena dia butuh duit, dia rela kawin. Dan dia rela pindah. Jadi Yesus itu dianggap murah. Ya sudah, itu pilihan. Tapi apa yang saya ingin ajarkan pada hari ini, supaya kita semua ngerti, jangan pernah digoncangkan dengan hal apapun juga. Kita percaya sama Yesus itu sudah benar. Amin. Itu sudah benar. Jadi berpeganglah kepada kepercayaan. Jadi kalau ada yang menggoncangkan teragama sono atau melakukan ini, lu lakuin ini deh supaya lu selamat, lu lakuin itu deh, itu selamat. Makanya gini, aduh saya kan nyambungnya dah. Efesus 2 ayat 8 sama 9. Ini tadi saya pikir minggu depan, tapi saya ini dikit ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Maksudnya begini. Kalau ada yang mengatakan begini, lu melakukan A, melakukan B, melakukan C supaya lu diselamatkan, itu salah. Karena firman ini mengatakan, Paulus katakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya ada dua nih. Kasih karunia plus iman. Ada namanya kasih karunia, itu namanya kasih daripada Allah. Karunia daripada Allah. Tetapi dibutuhkan iman di sini. Apa imannya? Iman di sini yang dibutuhkan adalah gua mau percaya sama Tuhan. Nah, barulah kasih karunia ini menyelamatkan orang itu. Gini loh, keselamatan itu tersedia untuk seluruh umat manusia. Ya, anggap ya. Semua, siapa yang mau diselamatkan, semua itu tersedia buat manusia. Tapi dibutuhkan yang namanya iman, respon dari manusia itu ketika diberitakan Injil. Ini kasih karunia ada nih. Kasih karunia buat ngampunin dosa lu, ini ada nih. Tapi kasih karunia cuman hanya kasih karunia, belum masuk ke orang itu kalau orang ini nggak punya kepercayaan atau respon iman. Ketika diberitakan Injil, oke, gua percaya. Nah, ketika kasih karunia dengan iman, kepercayaan kita mau terima, jadinya satu. Maka orang itu diselamatkan. Bukan karena perbuatan, ngelakuin A, ngelakuin B, ngelakuin C, ngelakuin bukan. Jadi perbuatan manusia itu firman katakan sebagai kain yang kotor. Karena manusia tetap adalah punya motivasi yang salah. Kenapa orang itu memberi? Karena motivasinya apa? Pengen dipuji. Ada motivasi-motivasi yang gak benar yang orang itu punya. Yang salah. Sehingga di mata Tuhan itu kotor. Maka perbuatan itu tidak bisa nyelamatin kita. Tapi karena kasih karunia engkau diselamatkan oleh iman. Jadi ada dua belah pihak. Pihak manusia dan pihaknya Allah.
Allah mau memberikan kasih karunia, tapi di sini adakah iman percaya? Oke, gua mau terima, gua percaya. Barulah keselamatan itu turun. Selama ketika kasih karunia itu diberitakan, tapi orang itu tidak mau meresponi, orang itu nggak bisa diselamatkan. Dan hukum bagian orang hukum dosa, upah dosa adalah apa? Kematian yang kekal. Jadi jangan pernah kita oleh karena hal yang lain dalam dunia ini membuat kita goyah, termasuk pekerjaan atau yang lain. Jangankan Yesus itu dianggap remeh. Tuhan jangan dianggap remeh. Jangan berpikir bahwa Allah itu adalah Allah yang baik, kemudian kita bisa seenak jidat gitu loh. Ingat tuh 2 minggu yang lalu kan saya bicara masalah kelemah lembutan ilahi dan kekerasan Allah. Allah tuh bisa marah. Jadi jangan kita meremehkan, menganggap Tuhan itu sepi. Kita jadi ya udah nggak usah lah kita. Oh karena gue ada lagi urusan nih. Kita menjadi kebiasaan meremehkan mau datang ke Tuhan. Kita singkirin waktu kita ke gereja, waktu kita pelayanan, waktu kita main Tuhan. Nah, kita singkirin demi pekerjaan. Jadi seolah-olah Yesus ini bisa ngertiin gua lagi ada urusan. Dan itu makanya firman katakan ada orang-orang yang membiasakan diri tidak mau ibadah karena memang kebiasaan. Nah, orang-orang itu adalah menganggap sepi Tuhan, menganggap atau meremehkan Tuhan. Jadi Tuhan bisa diremehkan, bisa dianggap hal ini lebih penting dibandingin Tuhan. Sehingga Tuhan ditinggal dibandingin mendingan gue ngurusin kerjaan, gue ngurusin hobi, gue ngurusin apa-apa. Lebih enak daripada karena kerjaan gue ngeliat duitnya. Gereja, pelayanan gak ngeliat duitnya. Gak ada duit di situ. Nah, orang seperti itu artinya apa? Dia lebih memilih yang lain yang di dunia dibandingin Tuhan. Orang itu meremehkan Tuhan. Jangan berpikir bahwa Allah itu penuh kasih kemudian kita menganggap Tuhan ngertiin saya. Dia mengatakan dia akan berlaku setia kepada orang yang setia. Dia akan berlaku berbelat-belit kepada orang yang tidak setia. Saran saya, setialah sama Tuhan. Karena sesuatu yang kepada Tuhan, Tuhan nilai kita. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Amin. Kita menabur yang benar di hadapan Tuhan, kita akan menuai satu hari. Tetap setia. Tetap melayani Tuhan, tetap setia. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan gara-gara hal-hal yang lain. Pilihlah Tuhan yang terbaik. Amin. Pilih Dia yang terbaik. Benar, Kristus itu yang sangat terbaik. Apapun kita seharusnya bisa memilih. Maka carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Kita harus cari Tuhan dulu, maka yang lain akan ditambahkan. Makanya 5 aspek hidup kita. Itu yang pertama adalah ketuhanan. Karena memang nomor 1. Baru yang lain. Amin. Nah, prinsipnya begini. Saya ulang dengan singkat ya. Manusia akibat jatuh dalam dosa, kemuliaan Tuhan ditarik. Manusia itu ada dosanya dan harus dihukum. Dan upah dosa adalah maut.
Dan manusia untuk memilih atau dia mati, dia akan pasti dimasuk alam maut terlebih dahulu sampai suatu hari masuk ke neraka. Itu sebuah kepastian. Sampai Kristus datang, Tuhan membuat perjanjian, sudah merancangkan sampai Kristus datang, dan bagi yang mau percaya bahwa Yesus satu-satunya yang memberi keselamatan, dia mempercayai Tuhan, dia akan bisa masuk surga. Jadi ketika kita mau percaya sama Tuhan dengan hati yang bersih, pada waktu kita satu hari mau dipanggil, kita mesti bersihkan diri kita dari kepahitan, dari hal yang jahat, lepasin itu semua, maka kita masuk surga. Itu adalah sebuah doktrin dasar sekali untuk kita sebagai orang Kristen. Amin. Jadi berpeganglah pada firman Tuhan ini. Nah, minggu depan saya akan bicara masalah kasih karunia. Nanti lagi saya bicara masalah Tritunggal. Tritunggal itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu 3 pribadi. Nah, itu saya akan bicara detail. Seperti tadi saya akan ngomongnya tuh pakai ayat. Tapi ayat firmannya mungkin ada 15 sampai 20 itu. Banyak. Karena memang semua harus disesuaikan dengan firman Tuhan. Nah, jadi ini firman Tuhan untuk kita hari ini adalah bicara itu. Nah, saya ingin bicara masalah iman. Jadi kadang-kala gini, ini kan saya khotbah ini lagi bicara doktrin. Tapi ke dalam keseharian saya kan saya ada apa sedang belajar. Sekarang saya lagi belajar dengan Smith. Iman adalah itu sebuah yang membuat kita bisa dalam 5 aspek hidup itu bisa berhasil atau bahagia dalam 5 aspek semuanya. Di dalam 5 aspek hidup ya, namanya ketuhanan, keluarga, kesehatan, pekerjaan, dan keuangan. 5 ini semuanya harus ada iman. Ya, 5 aspek ini harus ada iman. Nggak ada iman, timpang, pasti kurang. Pasti akan ada yang namanya yang jelek. Warga bagus, sehat, tapi duitnya nggak ada. Duitnya ada, banyak, pekerjaannya bagus, tapi kesehatannya lemah, keluarganya berantakan. Jadi 5 aspek hidup ini, semuanya 5 ini harus ada firman plus iman. Kalau ini nggak ada, pasti timpang bermasalah. Nah, problemnya untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan atau mendapatkan aspek hidup kita itu bagus, problemnya butuh firman. Nah, problemnya firman itu tidak bisa cuma sekali diomongin atau kita menabur benih kemudian kita berharap itu jadi buah. Bukan cuma bertumbuh loh. Berbuah. Nah, kalau udah sampai berbuah, kita nikmatin tubuh yang sehat, uang, pekerjaan yang bagus, uang yang ada. Tapi kalau firman itu aja nggak ada, firman aja nggak ada di dalam pekerjaan, di keuangan, nggak punya firman, jangan harapin. Jangan harapin bahwa akan berkembang situ. Jangan harapin. Karena nggak punya confidence, nggak punya keyakinan. Kalau kita punya keyakinan, kita akan melakukan segala sesuatu itu dengan yakin. Orang yang yakin itu baru bisa berhasil. Nah, problemnya adalah itu butuh firman. Dan firman itu bukan cuma ketika kita nabur, kita diamin. Oke gini, kita nih bukan cuma ke gereja tuh harus bertumbuh. Bukan. Levelnya bukan cuma bertumbuh. Levelnya berbuah.
bertumbuh tapi mengalami stagnasi, nggak bisa berbuah. Kenapa? Kalau firman katakan karena kekhawatiran dunia, karena keinginan-keinginan dunia. Seharusnya kita dapat berbuah, nggak berbuah. Karena takut, karena khawatir, karena hal mikir-mikir dunia yang lain. Buahnya itu tidak kita terima. Akhirnya, pekerjaan kita, keuangan kita tidak berhasil. Enggak cuma firman, tapi butuh iman. Firman, kalau enggak kita rawat, terus jagai, ketika dia bertumbuh. Karena pada masa pertumbuhan itu setan akan berusaha menjatuhkan kita. Kalau kita udah ngeliat dunia, kita udah ngeliat kekhawatiran, pertumbuhan yang mandek, kita nggak bisa berbuah. Kalau nggak berbuah, nggak dapat apa-apa. Yang ada buah kan? Problemnya orang Kristen nggak mengerti seperti itu. Mereka cuma hanya menuntut Tuhan. Berkati saya. Tapi kita tidak menuntut diri kita. Sudahkah saya punya keyakinan yang kuat akan kerjaan, akan keuangan? Sudah punya enggak? Kalau belum punya, ya sudah, lu usahain, fokus. Bagaimana firman ini tetap bertumbuh sampai berbuah. Smith ngomong yang penulisnya ngomong gini, apa yang diucapkan ketika Smith berbicara, ketika dia mendoakan, itu memberikan firman kehidupan. Jadi pada waktu dia mendoakan orang lain, ada kehidupan yang keluar dari mulutnya. Nah, ketika kehidupan dari keluar mulutnya, maka orang itu sembuh. Kalau dari mulut kita aja gak punya power untuk kerjaan kita, gak punya power, apalagi ngomongin negatif, ya gak bakal bisa ada kehidupan di dalam kerjaan kita. Sebab apa? Ketika kita ngomong, kita sedang menggerutu, kita sedang ngomel. Yang kita omongin itu bukan kehidupan, tapi kematian. Bagaimana bisa pekerjaan kita itu hidup? Lawongin yang diomongin kematian kok, kesusahan. Jadi firman harus menjadi sebuah iman. Dan itu butuh proses yang sangat panjang. Dan butuh usaha yang keras. Kalau belum sampai ke iman, kita nggak akan berbuah. Itu masalahnya di orang Kristen. Di masalah kita tidak menerima yang seharusnya kita terima. Janji Allah itu yang kemarin saya kirim di grup. Filipi 1. Jikalau engkau milik Kristus, ya saya sudah milik Kristus. Karena engkau milik Kristus, maka engkau adalah keturunan Abraham yang berhak terima janji Allah. Itu nomor pertama, pelajaran pertama kemakmuran. Bahwa Allah mempunyai sebuah perjanjian kepada kita karena kita milik Kristus. Bahwa kita bisa atau punya hak menerima janji Allah. Janji Allah kepada Abraham apa? Disertai, ditolong, diberkati, diberkaya, dijagai. Itu semua adalah janjinya Allah karena kita milik Kristus. Karena kita keturunan Abraham. Tapi
Tapi itu firman cuma benih doang. Pertanyaan itu benih ditabur di hati kita, nggak ditaruh tanam dari kita ya. Dan firman ini apakah bertumbuh nggak kita semakin yakin atau enggak? Atau kita cuma diamin, kita mikirin dunia, kita mikirin masalah. Nggak bakal bisa bertumbuh. Dan akibat nggak bertumbuh, nggak berbuah, hidup kita akan tiap tahun sama saja. Tidak ada perubahan. Bukan karena Tuhan tidak mau bukain jalan, karena kita yang dablek. Kita yang tidak mau fokus ke Tuhan. Kita hanya fokus kepada masalah kelemahan kita, bukan ke Tuhan. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena hidupmu tersembunyi di dalam Allah. Itu susah. Tapi problemnya, itulah jalan keluar kita. Dari kesusahan, dari penyakit, dari keluarga yang bermasalah. Itu adalah jalan keluar. Problemnya, kita pengen instan. Sayangnya, tidak bisa instan. Tuhan besok begini, manusia begitu. Pola pikir Tuhan sini, pola pikir manusia. Makanya firman katakan, demikianlah pikiran kita antara Tuhan dengan manusia. Karena kita berpikir seperti ini. Jauh. Kita nuntut Tuhan, Tuhan berkati. Tuhan bilang bukan begitu caranya. Bukan gitu caranya. Lu mesti percaya sama gua. Lu mesti punya iman. Lu punya keyakinan. Lu gak punya, lu gak bakal bisa. Ya udah. Gak ketemu. Manusia yang begini, Tuhannya bilang begini. Gak ketemu, makanya gak berubah. Jadi kalau kita gak berubah, bukan karena Tuhan ya. Kitanya belum nyampe. Kitanya belum sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Makanya jangan ikutin pengajaran. Pegang aja, dalam nama Yesus jadi milik saya ini di mobil. Dalam nama Yesus, Tuhan aku percaya. Jadi kita seolah-olah menggedor pintu surga. Kita istilahnya membuat Tuhan terenyuh. Tadi kamu diselamatkan oleh karena kasih karunia. Dengan kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan karena perbuatan. Amin. Ada kasih karunia Allah. Ada janji Allah. Tapi dibutuhkan iman dari kita. Kasih karunia semuanya tersedia. Dibutuhkan iman kita. Adakah iman kita bisa sampai mengambil kekasih karunia ini? Nggak nyampe, nggak dapat. Lu mau nungging lah sampai 40 hari, 40 malam, puasa 3 hari seperti Esther lah, semua dilakuin, nggak bakal bisa. Karena persyaratannya adalah percaya nggak 100%? Nggak percaya, nggak bisa. Percaya sama saya, sudah ngalamin. Jadi push diri kita. Benih firman gue harus jagain sampai berbuah. Udah berbuah, tinggal metek doang. Nikmatin hidup. Hidupnya gak susah. Nikmatin hidup. Pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, semuanya tersedia. Benar. Kalau mau ngikut caranya Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Biar pada hari ini kita belajar hanya sedikit iman dan juga masalah penebusan. Oke, musik.